Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 7 SMPID Darul Quran. Alhamdulillah hari ini Pak Mutakin pribadi dalam keadaan sehat walafiat, dan kami harap anak-anak pun juga demikian, tetap semangat dalam belajar menuntut ilmu, terlebih pada mapel pagi hari ini, yakni pertemuan kedua kita pada mapel pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan, mari kita membaca doa dulu. Berdoa, mulai. Terima kasih. Anak-anak, pada kali ini sebelum kita membahas tentang masih di bab yang pertama, yakni dengan ilmu pengetahuan hidup menjadi lebih mudah, maka Pak Mutakin akan membahas dulu tentang tugas yang sudah kalian jawab pada pertemuan Kamis sebelumnya. Di situ ada 4 pertanyaan. Yang pertama adalah carilah sebuah contoh tentang dengan ilmu pengetahuan hidup menjadi mudah terkait di bidang informasi atau komunikasi. Yang kemarin yang sudah kita amati ada gambarnya motor, berarti terkait dengan transportasi. Terkait dengan pesawat juga terkait dengan transportasi. Yang Pak Mutakin tanyakan adalah tentang bidang informasi. Contohnya apa? Contoh yang paling real saat ini atau yang paling nyata saat ini adalah HP. Kalau kalian tanyakan kepada orang tua kalian, bagaimanakah orang tua kalian atau mbah-mbah kalian dulu itu cara berkomunikasinya bagaimana dengan saudara yang jauh? Pasti mereka akan menjawab dengan surat menyurat. Jadi surat dikirim ke pos, kemudian rentan berapa minggu baru sampai, kemudian kembali lagi mungkin sekitar 2 minggu atau 1 bulan. Kemudian ada telepon. Telepon itu pun terbatas. Telepon umum yang menggunakan koin. Kemudian sampai sekarang ada HP yang memudahkan untuk berkomunikasi. Nah, jadi contohnya seperti itu. Di bidang informasi mungkin seperti ada yang kemarin menjawab perpustakaan keliling. Ya, perpustakaan keliling itu kan kita tidak harus pergi ke perpustakaan kemudian mencari ini. Sekarang sudah ada informasi yang canggih. Perpustakaan keliling juga tidak hanya buku saja. Ada komputer di situ disediakan, ada jaringan komputer juga, ada jaringan internet juga yang memudahkan kita untuk mencari ataupun mencari sesuatu yang kita butuhkan. Yang kedua, tuliskan 1 hadis tentang menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Pada materinya sudah kita sebutkan bahwasanya hadis tentang kewajiban menuntut ilmu bagi orang muslim adalah thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi orang laki-laki, wajib bagi setiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, sebutkan 3 kewajiban utama yang harus dilaksanakan oleh orang yang menuntut ilmu. Pada pertemuan sebelumnya juga sudah dibahas tentang menuntut ilmu itu harus dengan akhlak terpuji. Ya, 1 bisa dengan akhlak terpuji. Yang kedua, menuntut ilmu hendaknya dengan ketenangan dan kesabaran atau mengikuti waktu yang lama. Menuntut ilmu itu tidak instan. Sekarang belajar, hari ini langsung jadi, tetapi ada proses yang namanya kesabaran. Jadi kita belajar harus bersabar. Kemudian yang keempat, pertanyaan terakhir, mengapa menuntut ilmu agama itu sangat penting? Karena ilmu agama itu adalah ilmu yang mencakup semuanya. Ilmu dunia itu dicari dengan ilmu agama. Jadi landasan yang paling penting adalah ilmu agama. Orang pinter sudah menjadi dokter, kalau ilmu agamanya kurang, maka dia akan melakukan kecurangan. Dia mungkin membantu orang dengan dasar pamrih. Kalau orangnya bayarnya kurang, mungkin tidak akan dilayani dan sebagainya. Orang yang pintar dalam ilmu teknologi, kalau tidak dilandasi dengan agama, maka dia akan menjadi orang yang mencuri atau koruptor. Jadi ilmu agama itu sangat penting, terutama hal-hal yang terkait dengan kegiatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait sholat, kemudian berwudu, ya.
Kalau kita tidak tahu syarat sahnya, bagaimana ibadah kita diterima oleh Allah? Nah, itu jadi menjadi ilmu yang paling penting. Dan anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan tetap pada materi dengan ilmu pengetahuan hidup menjadi lebih mudah, akan tetapi kita akan membahas tentang kandungan dari surat Al-Mujadalah dan juga kandungan dari surat Ar-Rahman ayat 33 yang sudah kita pelajari. Apa saja kandungan dua ayat tersebut serta kandungan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, kandungan dari surat Al-Mujadalah ayat yang 11 yang sudah kita ketahui bersama. Akan Pak Mutakin bacakan lagi ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'malun. Wallahu bima ta'maluna khabir. Pada ayat ini ada beberapa kandungan yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah perintah untuk menuntut ilmu setinggi mungkin. Ya. Jadi ilmu yang di sini adalah bisa ilmu agama, bisa ilmu umum. Kalau kita mungkin di SMP ini masih mencoba untuk mencari-cari, saya ini bakatnya di mana sih? Pengetahuan saya di mana? Keterampilan saya di mana sih? Ya. Nanti kalau kalian sudah lulus dari SMP kemudian masuk ke SMA, ya mungkin di SMP, oh saya ini sukanya komputer, saya ini sukanya otak-atik sepeda motor. Oh berarti nanti mungkin kalian ketika SMA, lulus dari SMP, kalian bisa mengambil sekolah di sekolah menengah kejuruan atau SMK sesuai dengan profesi yang kalian inginkan atau sesuai dengan bakat yang kamu miliki. Jadi tidak hanya terkait ilmu agama saja, ilmu umum juga sama seperti itu. Kalau kalian kepingin, oh saya ingin mendalami agama, saya ingin menjadi seorang guru. Nah mungkin nanti kalian sekolah di SMA sesuai bidang kalian, pingin yang IPA atau IPS, nanti kalian menuju ke jenjang yang lebih tinggi di perguruan tinggi. Ya. Kemudian yang B, perintah untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita senantiasa beriman kepada Allah. Pak Mutakin ulangi, atau mungkin Pak Mutakin ingin bertanya kepada kalian, masih ingat pengertian iman kemarin? Ya, iman itu ada dua. Yang pertama yaitu secara bahasa, artinya yakin dan percaya. Kemudian yang kedua, pengertian secara istilah, yaitu apa anak-anak? Masih ingat? Diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Jadi kita selalu beriman kepada Allah, berarti kita melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, tingkatan orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi daripada orang yang tidak memilikinya. Jadi kalau orang punya ilmu tapi juga dilandasi dengan iman, berarti dia memiliki 2 derajat di sisi Allah. Tapi kalau dia hanya berilmu saja tapi tidak beriman, atau dia hanya beriman saja tapi tidak berilmu, maka dia derajatnya lebih rendah. Kenapa? Ya, iman itu harus dilandasi dengan ilmu, dan ilmu itu harus dilandasi dengan iman. Keduanya saling berhubungan. Ilmu tanpa iman, mohon maaf, iman tanpa ilmu maka akan ditolak oleh Allah. Contohnya apa? Kalian sholat, kalian puasa, tapi tidak punya ilmunya. Oh, kalau sholat itu harus berwudu dulu. Berwudu itu yang dibasuh adalah ini. Semua anggota badan yang termasuk dalam anggota wudu itu harus basah. Tidak boleh ada yang kering sama sekali. Nah, ketika kalian berwudu kok sikunya masih ada yang basah, kemudian dibuat sholat, berarti sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena wudunya tidak sah. Nah, jadi ibadah itu harus dilandasi dengan ilmu.
Orang berilmu tapi tidak memiliki iman, tidak beribadah, ilmunya tinggi, baca Al-Quran bisa, kemudian mengerti hadis, tetapi tidak diamalkan, tidak sholat, tidak puasa, ya sama sekali tidak bermanfaat. Jadi keduanya harus saling melengkapi. Kemudian yang kandungan dari surat Ar-Rahman ayat 33, yang pertama adalah pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Jadi kalian kalau ingin dihargai di dunia ini, ingin dianggap manusia di dunia ini, maka kalian harus punya ilmu pengetahuan. Maksudnya apa? Mohon maaf, orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu itu beda apa sama? Jelas beda. Oke, gini aja. Secara gampangnya, katakanlah kalian tahu kuli batu, ya. Kuli batu atau tukang itu satu hari mulai jam 7:30 sampai jam 3:30 sore, berapa jam itu? Nah, itu berapa yang didapat satu hari? Paling 100, 120 atau 80 itu satu hari. Ya. Coba sekarang ada orang yang berilmu, katakanlah seorang dokter, buka praktek dari jam 5 sore sampai jam 8 malam. Berarti hanya 3 jam. Nah, 3 jam datang 10 pasien. Satu pasien itu ongkosnya 50.000. Berarti berapa? Hasilnya 500.000. Yang kuli batu mulai pagi sampai sore cuma dapat 100.000, sedangkan dokter yang punya ilmu buka praktek hanya 3 jam saja sudah dapat 500.000. Itu adalah gambaran bagi pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu anak-anak tetap semangat, ya, tetap semangat belajar. Jangan motol di jalan, ya. Kalian harus tetap berusaha, tetap bersekolah. Tidak usah malas-malasan, bersemangat terus, ya. Yang kedua, dengan belajar manusia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru. Ya. Dengan belajar seseorang akhirnya bisa tahu, oh ini ternyata khasiatnya ini. Nah, sama kemarin Pak Mutakin menceritakan bahwasanya daun kelor itu, ya, kalau dulu orang masak daun kelor itu yes biasa, tidak ada istimewanya. Sekarang, ya, daun kelor bisa dijadikan obat, kemudian bisa dijadikan teh, dijadikan penemuan apalagi. Kenapa? Dengan belajar manusia, belajar meneliti, oh ternyata kandungan daun kelor atau moringa ini banyak sekali untuk membantu manusia. Nah, mungkin kalian nanti kalau menekuni di bidang IPA, kemudian kalian juga punya sesuatu yang baru, saya kok penasaran dengan ini ya, mungkin bisa dikembangkan, ya. Atau daun simbuan. Daun simbuan itu kenapa sih kalau orang sakit perut diikat di perut saja kok sudah sembuh? Nah, kandungan apa yang menjadikan daun simbuan ini bisa mengobati sakit perut? Nah, itu mungkin nanti bisa kalian kembangkan sendiri. Dan yang ketiga, dengan ilmu manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik. Ya, jadi pentingnya ilmu bagi manusia itu adalah sangat banyak sekali. Kemudian yang selanjutnya adalah kandungan hadis tentang menuntut ilmu. Yang pertama, menuntut ilmu menjadi kewajiban setiap orang muslim. Hadisnya yang tadi, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Jadi itu adalah wajib ain. Apa wajib ain itu? Wajib bagi semua orang. Ya, setiap orang itu wajib menuntut ilmu. Tidak hanya ilmu umum, ilmu agama pun juga boleh. Anak-anak perempuan kepingin belajar memasak, boleh menuntut ilmu memasak, boleh. Silakan kalian membaca resep atau melihat resep memasak. Banyak sekali sekarang itu gampang sekali. Kalau ingin masak cukup lihat YouTube atau lihat IG, di situ ada video memasak atau mana. Oh, gampang wis. Tinggal kalian punya kemauan apa tidak untuk mempelajari ilmu tentang memasak, ya. Tidak hanya di perempuan saja, laki-laki pun banyak yang menjadi chef yang terkenal. Nah, mungkin kalian pernah melihat Master Chef yang ada di sebuah TV swasta itu kan. Nah, itu kan jurinya laki-laki, kemudian yang ikut juga banyak laki-laki. Nah, jadi memasak itu
suatu hal yang luar biasa, tidak hanya untuk kaum perempuan saja, orang laki-laki pun banyak yang berminat, ya. Yang kedua adalah menuntut ilmu tidak ada batas usia. Kemarin Pak Mutakin sudah ceritakan bahwasanya di daerah Pak Mutakin itu ada seorang bapak yang usianya mungkin sudah 40-an lebih, ya. Itu dulu saking pinginnya bisa mengaji Al-Qur'an sampai dia bergabung di TPQ. Ya, kenapa? Ya saya harus bisa dan saya tidak perlu malu. Nah, kalian yang masih dalam usia belajar ini, ya malah nggak usah malu. Ya, kita berharap saja kepada Allah, semoga musibah ini segera dihilangkan oleh Allah, agar kalian bisa tidak hanya menuntut ilmu umum, ya, tetapi juga kalian bisa menuntut ilmu agama yang ada di SMP Islam Terpadu Darul Quran ini. Kenapa? Karena biasanya di waktu normal itu jam belajar dimulai pada pukul 7 pagi dengan belajar madin bagi kalian sudah bisa Al-Quran atau kalian belajar membaca Al-Quran. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, ilmu sangat berguna bagi manusia. Dimanapun kita hidup, pasti kita butuh ilmu. Mumpung kita masih dalam usia yang dini, semangat untuk belajar. Jangan sia-siakan waktu kalian untuk belajar. Kenapa? Kalian kalau sudah menjadi orang, dalam arti kalian sudah punya keluarga, punya istri, punya anak, nah itu kalian pasti akan, oh ternyata ilmu itu memang berguna bagi manusia. Dulu kenapa saya SMP sampai kelas 2 saja sudah modal, akhirnya ya begini. Cuma bisa kuli batu, kerjanya hanya sebatas. Kenapa? Karena tidak memiliki ilmu dan skill atau keterampilan. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah orang yang pergi mencari ilmu itu sama dengan sedang menempuh perjalanan ke surga. Nah, jadi kalian yang belajar tidak hanya kalau berangkat ke sekolah saja, di rumah pun diniati, bismillah, saya niat belajar mencari ilmu agar bermanfaat tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ya, kalau seperti itu, kalian akan dinaungi oleh para malaikat dan kalian akan dimudahkan untuk menuju jalan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, anak-anak, kandungan hadis menuntut ilmu adalah orang yang berilmu itu lebih utama daripada orang ahli ibadah. Orang sholat, orang puasa, orang haji, tapi kalau tidak memiliki ilmu, maka ibadahnya akan ditolak oleh Allah. Sama seperti Pak Mutakin utarakan tadi di awal, ya. Kita sholat tapi nggak tahu, oh kalau begini batal sholatnya, kalau seperti ini. Nah, kita nggak punya ilmunya. Ya ibadah kita ditolak oleh Allah. Makanya derajat orang yang berilmu itu lebih utama daripada ahli ibadah. Kalau bisa kita di samping punya ilmunya juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sikap dan perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan. Ada berapa sikap atau perilaku yang harus dilaksanakan bagi orang yang cinta ilmu pengetahuan? Ya. Yang pertama adalah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, usia kalian ini adalah usia anak yang serba ingin tahu. Orang kalau ingin tahunya tinggi, maka dia akan mencoba. Begitu dia mencoba, oh ini gagal, ganti lagi, mencoba ganti lagi, sampai dia menemukan sesuatu yang pas. Ya. Contohnya bagaimana? Gini aja, contohnya ada orang usia 50 tahun yang dia belum pernah dikasih HP, kemudian dikasih HP. Bagaimana kata orang? Oh, bingung. Ya, bingung ini untuk apa? Enggak tahu. Tapi kalau usia kalian ketika dikasih HP, ya, semuanya dibuka. Ini untuk apa ya? Oh, ternyata begitu ini. Kemudian mencoba ke pengaturan. Ini pengaturan untuk apa ya? Ini pengaturan untuk apa ya? Oh, akhirnya apa? Dengan rasa ingin tahu yang tinggi, kalian akan menemukan ilmu yang baru. Nah, ilmu yang baru ini makanya anak-anak harus tidak
merasa puas dengan ilmu yang dimiliki. Kalian harus, saya masih kepingin ini lagi, saya belum puas, ilmu saya masih rendah, saya ingin yang lebih tinggi lagi. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah mohon maaf. Yang kedua adalah bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. Jadi ketika kita belajar, kita harus menghargai dan menghormati guru, siapapun itu. Ya, baik gurunya teman sebaya, baik gurunya kakaknya sendiri, baik gurunya orang tuanya, baik gurunya siapapun itu. Yang memberikan kita ilmu, kita harus hormat dan sopan. Ya, tidak boleh kita alah atase guru iku ngene, ndak boleh. Kita harus menghormati guru. Sampai-sampai sahabat Ali itu mengatakan, aku adalah budaknya orang yang memberikan aku satu ilmu. Itu kata Sayyidina Ali. Nah, jadi apa? Berarti saking hormatnya kepada orang yang memberikan ilmu atau guru. Yang ketiga, senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Ya, katakanlah pelajaran IPA, pelajaran matematika, kalau kalian belum paham, tanyakan kepada gurunya. Kalau saat ini kita belajarnya melalui Google Classroom, ya kalian tanyakan. Makanya ketika ada sesuatu yang perlu ditanyakan, daripada kalian iku mang opo yo karpe yo, kok aku belum paham ya, tidak usah malu, tanyakan. Ya, nanti di akhir materi Pak Mutakin buka sesi pertanyaan untuk kalian. Siapa yang bertanya, silahkan, nanti akan saya berikan penghargaan bagi yang mereka mau bertanya. Ojo njegideg kae. Ya, kemudian yang keempat, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan keyakinan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu yang dimiliki itu tidak ada apa-apanya. Saya pandai dalam bidang ini, ya. Itu karena apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin saya bisa kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Jadi orang yang berilmu itu memiliki sikap rendah hati, tidak sombong, mengakui kalau ilmu itu asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, senang membaca buku-buku pengetahuan. Ya. Orang yang cinta ilmu, dia pasti senang membaca, apapun dibaca. Saya ingat Pak Mutakin dulu waktu kecil, ketika disuruh ibunya membeli belanja di toko, itu mungkin di warung ya, itu ada bungkusnya apa, tak baca, ada bungkusnya apa, mungkin bungkusnya kacang, bungkusnya apa, saya baca. Kenapa? Zaman dulu itu minim buku itu, jadi apapun yang bisa dibaca, itu dibaca. Oh, ternyata walaupun cuma selembar, itu menjadi pengetahuan yang berguna. Apalagi sekarang, kalian tidak hanya membaca buku, bisa mencari di internet, mencari di Google, dan sebagainya. Yang keenam, memiliki sikap rendah hati atas kesuksesan yang diraih. Ketika ia menjadi orang yang sukses, ia tidak sombong, ia rendah hati, tetap sopan santun. Kemudian ketika ia menjadi orang yang gagal, ia tidak rendah diri atau minder dan malu. Oh, mungkin ini belum waktunya, berarti saya harus tetap berusaha sekuat tenaga lagi. Nah, oke, mungkin itu yang bisa Pak Mutakin sampaikan. Untuk materi pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang tajwid, yakni hukum bacaan al-syamsiyah dan al-qamariyah. Anak-anak yang mau bertanya, silakan bertanya. Jangan sampai kalian mengerti atau tidak, bingung atau tidak, Pak Mutakin nggak tahu, kecuali kalian bertanya. Tanyakan apa saja yang sekiranya itu mengganjal di pikiran kalian. Ya, jangan disimpan. Silakan. Terima kasih.